Kelihatannya samar-samar. Ini hari lihat saya masukkan ke dalam botol bening, isi air sedikit. Ambil botolnya, isi air sedikit, botolnya dekatkan di sini, biar penonton bisa lihat dengan sempurna. Dilihat, ambil gambarnya ya. Yang punya HP kamera, siapkan kameranya. Saya akan masukkan satu benda gaib ke dalam ini botol. Ini botolnya warnanya bening, tidak kelihatan, namanya Pak tidak tertutup, dan namanya Pak dari depan kelihatan, dari kanan kelihatan, dari kiri kelihatan. Sekedang Bapak lihat sama-sama, bakarkan rokoknya satu batang. Saya undang satu roh gaib masuk ke dalam namanya Pak itu botolnya. Siapkan HP kameranya ya Pak ya. Cuman maaf ya Pak, nanti bapak-bapak juga atau ibu-ibu nanti mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Cuman kalau bertanya yang baik, jangan tanya kapan kau mati, dia nggak tahu. Yang kedua, jangan tanya berapa nomor togel keluar, dia nggak tahu Pak. Kalau mau tanya sama dia ini, kalau di sini ada bapak yang punya anak yang sudah bertahun-tahun pergi merantau tidak pulang, tidak tahu di mana keberadaannya, nanti bapak boleh tanya sama dia Pak. Insya Allah dia beritahu. Yang kedua, kalau ada yang rumahnya dibobol sama maling, tidak tahu pencurinya siapa, Anda pengen tahu siapa pencurinya, nanti bapak boleh tanya sama dia. Diizinkan? Izinkan. Izinkan. Nanti silakan tanya, jangan malu-malu. Kalau malu-malu ya nggak tahu, mundurkan ke belakang sedikit petinya. Kita robah wujudnya ya Pak. Tapi maaf ya Tuhan ya, kalau biasa, kalau kami main di lapangan besar, biasanya kami galikan tanah dalamnya 1 meter, panjangnya 1 meter 80 cm. Lantas ini manusia kami kubur, dalam waktu beberapa saat kuburannya terbongkar, yang keluar bukan manusia tapi seekor binatang. Di tempat ini maafkan kami tidak menggali kubur, karena nggak mungkin di aspal kami gali Pak. Sebagai pengganti kuburnya kami sudah siapkan di sana satu buah kerojong. Kerojong itu dibuat dari segitiga yang dibuat dari besiringan, ditutup dengan kain berwarna hijau supaya bisa ada kuburannya. Maka kami buatkan kerojong seperti itu. Tapi maaf ya, ada yang bisik-bisik sama temannya, jangan-jangan dalam kerojong itu sudah disiapkan binatang, jangan-jangan sudah disiapkan benda-benda lain, supaya jangan timbul rasa curiga. Assalamualaikum, yang pakai baju biru, sebentar bang, minta tolong sini, kantongin dulu handphone, buka dulu itunya, biar bantu sebentar bermain ya. Ambilkan petinya itu, kita robah ya Pak ya, cuman tidak lama-lama. Assalamualaikum, agamanya Islam ya bang ya. Alhamdulillah. Suka sholat, suka, tapi jarang-jarang ya. Ya, kelihatan dari wajahnya Pak, orang suka olahraga, bagus. Ini manusia nanti mau kita robah wujudnya. Kira-kira ini manusia mau kita robah jadi yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Tapi kalau melawan tanggung jawab ya. Kalau nggak tanggung jawab jangan minta yang hidup. Kenapa? Sebab kita robah. Udah pernah lihat pocong? Belum? Kalau lihat jin? Kalau jin dan jin? Pernah ya? Di TV ya? Ini hari jangan lihat di TV. Saya undang yang mati datang ke sini Pak. Ini saya bawa ke kuburan. Saya pindahkan ini ke kuburan, yang dari kuburan saya bawa ke sini. Cuman maaf, karena nggak menggali lubang tuh, saya siapkan satu buah kuburan pengganti yang dibuat dari besiringan. Coba abang periksa dulu dalam kuburan itu ada binatangnya tidak. Jangan-jangan sudah ada mayat di situ. Jangan-jangan sudah ada hewan, sudah ada jenazah. Abang jongkok aja bang, jongkok, periksa dari dalam ya, jangan takut, nggak apa-apa. Periksa dulu bang, ada apa di dalam? Unus parninya bang. Ada binatang bang? Ada mayat? Nggak ada, kosong, betul? Abang mau keluar apa mau dirubah sekalian? Robah aja ya, biar tambah ganteng ya. Dirubah apa keluar? Oh keluar, buka, iya, sini bang, jangan takut, nggak apa-apa, duduk sini, duduk. Permintaannya dirubah jadi yang mati, tapi bukan dirubah kalau begitu, melainkan kita ganti ini manusia dengan yang mati dari kuburan. Kira-kira yang matinya perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya. Yang baru apa yang sudah lama? Yang lama apa yang baru? Yang lama. Mari kita undang yang mati Pak, kemari. Ini permintaan abang ini. Saya antar nih ke kuburan, yang dari kuburan saya bawa ke sini. Angkat kerendahnya, timbunkan. Cuman maaf ya Pak, kalau mau mengantar ini manusia ke kuburan, saya tidak sendirian. Izinkan saya undang dulu sahabat saya satu orang,
untuk membantu mengangkat ini itu namanya Pak manusia ke kuburan. Cuman yang saya undang bukan jin, bukan siluman, tapi saudara saya. Hadiran wahai sahabatku, hadiran wahai saudaraku. Jangan lari, tenang aja. Jangan takut, nggak apa-apa. Oh, dihibur kok malah mau kabur, aneh. Tenang. Ustadz, kami lihat kelambunya bergetar, bergoyang. Siapa yang menggoyang kerendanya? Saya, bukan siapa-siapa. Jangan takut ya. Diteruskan nggak? Masya Allah, dihibur mau kabur tuh aneh. Baru bergetar jangan takut. Nanti kalau ini kerenda berlayang-layang di udara, maka bapak jangan takut, nggak apa-apa, tenang saja. Siapa yang menggoyang itu kerenda Ustadz? Saya Pak, demi Allah. Jangan-jangan manusia tadi sudah lepas kemudian menggoyang-goyang ini kerenda. Maafkan saya. Tadi kepalanya sebelah mana? Sini. Saya pindahkan ke sebelah sana. Bahwasannya saya yang memindahkannya. Angkat kerendanya. Angkat pelan-pelan, jangan takut, nggak apa-apa. Pelan saja, pelan. Demi Allah Pak. Orangnya masih terikat, tubuhnya masih namanya Pak, terjepit dengan tali. Talinya masih kuat. Siapa yang mengangkat itu kerenda dan siapa yang memindahkan tubuhnya? Saya Pak, bukan siapa-siapa. Taruhkan di sana. Sekarang izinkan saya antar nih manusia ke kuburan. Yang dari kuburan saya pindahkan ke sini. Jangan takut ya Bang ya, tenang aja. Yang laki-laki kan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saya undang ya Pak. Cuman tali yang di depan kasih kecil dulu sedikit. Biar nontonnya bisa dari dekat, biar jelas. Kira-kira setengah meter. Ya, kasih kecil dulu. Nah segitu aja, sudah injak batas talinya. Maju Pak yang nonton, jangan takut, nggak apa-apa. Tapi maaf ya Pak ya, sekali lagi sebelum ini hiburan kami laksanakan lebih jauh. Terlebih dahulu saya tidak lupa minta maaf, tolong jangan diganggu bagi yang pernah belajar, ini hanya semata hiburan. Mana tahu ada yang pernah belajar dengan atraksi seperti ini, simpan ilmunya baik-baik, saya cuma numpang hiburan. Dan untuk menjagakan hal yang tidak diinginkan, izinkan sebentar saya pagar dulu Pak ini tempat. Kenapa dipagar Ustadz? Kata guru kami tidak semua orang senyum tanda senang, betul Pak? Dan tidak semuanya orang ke masjid mau ibadah, belum tentu. Pernah diganggu bermain seperti ini Ustadz? Baru-baru ini kami singgah di Lampung. Waktu manusia kami rubah jadi binatang, permintaan penonton seperti ini. Alhamdulillah Allah mendengarkan doa kami. Tapi yang sangat disayangkan begitu dibuka kerendanya, binatang yang tidur di hadapan kami, dari matanya keluar darah, telinganya meneteskan darah. Saya lihat rupanya ada orang tua nonton di depan, pakai baju hitam, celana hitam, mulutnya komat kami. Tak baca doa, baca mantra, saya pun tidak tahu. Begitu dia buka genggaman, terbang 3 buah jarum masuk dalam jasadnya. Saya dekati itu Bapak, Pak tolong cabut ilmunya. Nanti kalau itu anak meninggal dunia, saya masuk penjara, Bapak masuk neraka. Orang tua tadi bukan cabut ilmunya, malah berangkat meninggalkan lapangan saya dengan sombongnya, merasa dirinya menang. Tapi alhamdulillah selepas saya panjatkan doa, yang binatang tadi kembali sempurna menjadi manusia. Tapi yang sangat disayangkan, orang tua sombong tadi tiba-tiba jatuh terjerembab, dari biji matanya pula keluar darah, telinganya meneteskan darah. Penonton teriak senjata makan tuan katanya. Maka maaf, tolong jangan diganggu bagi yang pernah belajar, simpan baik-baik ilmu Tuhan. Dan untuk menjagakan hal yang tidak diinginkan, izinkan saya pagar dulu sebentar ya Pak ya. Abang agamanya Islam, bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini dengan airnya begini, digenggam, baca Al-Fatihah. Nanti airnya taburkan keliling ke manusianya ya. Baca Al-Fatihah. Kalau sudah, airnya taburkan keliling ke manusianya itu, ke pinggiran manusianya. Karena abang yang minta, abang yang magarnya. Saya pagar dulu ya Pak ya. Terus bang keliling. Dipagar pakai apa itu Ustaz? Apa pakai jimat? Maaf, saya Islam, saya nggak kenal jimat. Kata guru kami, jimat pemakainya orang yang ngajinya tidak tamat. Kalau bukan pakai jimat, apa yang digunakan memagarnya itu Ustaz? Ini pusaka guru kami Pak. Di dalamnya ada doa keselamatan. Tujuan ini hiburan supaya selamat, maka saya pagar dengan keselamatan. Sebentar ya. Masa benda begitu aja punya pedang keselamatan Ustaz? Islam kan? Coba baca bismillah. Buka telapak tangan kanan. Ini dikepel, jangan dilepas ya. Jangan dilepas ya. Percaya nggak akan kebesaran Allah? Percaya. Kalau percaya saya mau tanya, mati itu punya siapa? Hidup, rezeki, jodoh, kiamat, keselamatan. Yakin keselamatan punya Allah. Di dalam ada doa keselamatannya. Saya mau minta rambutnya selembar, boleh ya? Kalau putus satu bayarannya 1 juta. Kalau putus banyak tuh mobil bawa pulang.
Pakai apa Ustaz ngambilnya? Nih saya dikasih orang Banten nih Pak, namanya bedok. Tajam Ustaz, tajam. Kalau ada yang bilang nggak tajam, taruh tangannya di atas kayu ini Pak. Nih saya potong begini Pak, taruh situ Pak. Kalau ada yang bilang nggak tajam, tajam Pak, demi Allah. Tapi nggak akan berlaku sama dia, bohong Ustaz. Ada yang bilang nggak tajam itu Ustaz, ngetes aja Pak, mana tahu saya bohong. Demi Allah. Alhamdulillah. Waduh, jatuh. Tenang aja, nggak apa-apa. Di dalam ada doa keselamatannya. Paham? Nanti kalau kepengen minta satu sama saya, tapi jangan dibikin sombong-sombongan ya. Jangan pulang ke rumah manggil Pak RT suruh coba dan mati, percaya. Allah benci sama yang sombong. Tapi kalau gua takut di perjalanan katanya malam hari pergi bawa motor mau dibunuh sama orang yang punya mati, itu Allah bukan manusia. Insya Allah kau selamat. Paham? Yang ketiga, mana tahu ada keluargamu dagangnya kurang laku, kurang laris, sudah pakai kesana kemari enggak? Yang dari kuburan tolong bawakan kemari satu orang, seorang laki-laki permintaannya yang masih baru datangkan ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya antar dulu ya Pak ya. Udah semua? Berapa orang lagi biar pas 17? 5 orang lagi. Siapa lagi yang meminta? Cepat pinjam uang kertasnya ya, saya bungkuskan. Cuman ingat ya Pak, yang punya pembungkusnya ini ingat bungkusnya masing-masing, paham? Kalau uang bungkusnya 2.000, bilang 2.000, jangan bilang 20.000 Pak. Nanti saya susah bayar orang kan gitu ya. Jadi saya minta Bapak ingat uang bungkus Bapak masing-masing. Ustaz, kalau begitu nggak dijual nggak? Saya nggak pernah jual belikan benda ini. Lantas kalau nggak kamu jual, nggak kami beli, apa nggak cari makan? Cari makan Pak, cuman cari makan saya bukan ini. Saya tidak pernah jual belikan harta pusaka. Jadi apa yang dijual Ustaz? Saya ada bawa ramuan dari kampung saya, yang demi Allah lillahi ta'ala ini yang mengolahnya adik-adik santri saya. Kemudian dimasak, disuling, minyaknya diambil. Namanya minyak hidayah. Kampungnya di mana Ustaz? Saya tempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Kalau begitu Ustaz ada marga? Ada, saya punya marga saya marga Pasaribu. Toho deh, toho. Muladung limbang segala malah mardung atu budaya kita. Demi Allah saya putra Batak, bukan Batak-Batakan Pak. Saya datang itu namanya Pak dari Sumatera Utara ke sini. Ramuan yang saya bawa ini Pak juga ramuan tanah Batak. Dan demi Allah ini dipakai sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat, sebab ini gak ada bangkai binatang ke dalam. Cuman jangan cerita soal sakit pinggang, kena rematik, asam urat, maafkan saya bukan menduakan Allah. Kalau cuman itu jenis penyakit Bapak, nanti masukkan aja 3 jari ke dalam piring, Bapak oleskan di mana yang sakit, sekarang sembuh. Satu yang saya minta apa Ustaz? Satu yang saya minta, jangan kena mata ramuan ini sebab dipakai panas. Ini apalagi di sini ada bapak-bapak saya yang punya keluarga di rumah, yang keluarganya sudah puluhan tahun lumpuh, nggak bisa berjalan, kena stroke. Udah bosan berobat ke sana kemari tapi nggak sembuh juga Ustaz. Kadang-kadang dibabatin sembuh sebentar lagi kambuh. Kalau ada keluarganya yang kena stroke, nanti bawa orang yang kesini Pak, saya obatin. Bukan saya minta bayar, tidak berjalan orang yang lumpuh, patahkan kedua belah kaki saya sebagai penggantinya. Satu. Yang kedua, siapa bapak saya di sini yang keluarganya tadi pagi jatuh dari motor, tangannya patah, mau dibawa ke rumah sakit mungkin biaya besar, mau dibawa ke dukun patah berbulan-bulan baru sembuh, sama saya nggak pakai berbulan-bulan, pakai ini sore nanti malam habis sholat isya dibuka ikatannya, yang patah sembuh. Yang ketiga, siapa bapak di sini yang punya anak di rumah, yang anaknya sudah 10 tahun usianya, tapi jalannya tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna Ustaz? Kakinya kecil sebelah ataupun panjang pendek. Bawa sini Pak, saya samakan panjangnya. Pakai apa ngobatinya Ustaz? Ini ramuan dari kampung saya Pak. Dalam bahasa saya disebut namanya Andor Singungun. Kalau bahasa Islamnya namanya minyak hidayah. Cuman nggak banyak, cuman ini saja. Minta tolong semua orang luar ngambilkan satu deh. Ambilkan satu, bawa kemari. Ini bendanya Pak, namanya minyak hidayah. Minta tolong Bang, ambilkan satu Bang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bang ya. Kenapa orang disuruh ngambil? Nanti kalau yang ngambil tangan kuat, yang bilang yang gua ambil nomor 1 Pak, yang gua jual nomor sepatu kan. Makanya orang saya suruh ngambil ini bendanya. Dia dari pohon kayu Pak. Cara menggunakan bagaimana Ustaz? Cukup dioleskan saja. Kalau cuman penyakit lumpuh katanya atau kena stroke, cara menggunakannya nanti tolong ambil nih ramuan, dibalurkan dari leher sampai ke ujung kakinya, rutin.
insya Allah yang lumpuh jalan. Satu, yang kedua, kalau keluarganya patah tulang, ambil nih ramuan, balurkan di mana yang patah keliling, cari 3 lembar daun, namanya daun sirih, ngerti Pak? Tahu daun sirih ya? Tempel pakai daun sirih, ikat yang kuat, dipakai malam, paginya dibuka, yang patah sembuh. Anak kami di rumah kakinya kecil sebelah Ustadz. Kalau kecil sebelah Pak, sapukan di bagian yang kecil itu rutin. Yang panjang pendek, sapukan di bagian yang pendek itu Pak, biar sama panjangnya. Masa iya Ustadz? Nanti katanya saya bohong, saya buktikan nanti Pak. Siapa bapak-bapak di sini yang asal duduk lama, mau berdiri kakinya suka sakit? Bapak, kakinya suka sakit. Yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Sini Pak, saya obatin, biar saya keluarkan penyakitnya. Jangan malu nggak, saya minta bayar nggak, demi Allah. Sini Pak, sebelah sini Pak, angkat celananya Pak. Sini Pak, saya keluarkan penyakitnya demi Allah. Nih, ini asam urat nih Pak nih. Yang mana yang suka sakit tuh Pak? Yang dua-duanya. Yang paling suka sakit yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang ini ya, angkat celananya Pak. Angkat celananya ke atas. Saya keluarkan penyakitnya demi Allah. Kenapa orang bisa kena penyakit asam urat seperti ini Ustadz? Ini dikarenakan banyak darah mati yang belum keluar dari tubuh. Peredaran darah itu Pak nggak lancar, akibat daripada itu namanya Pak terhambat sama darah mati. Saya keluarkan darah matinya Pak demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agamanya Islam Pak, Kristen. Baca doa Bapak kami, margan itu lang tapo bolo nanti ini utata itu balik bolo kami siya baligyan tuma ukijak warna haun atas deh, sapukan nih begini Pak. Saya keluarkan darah matinya demi Allah, lillahi ta'ala, biar keluar penyakitnya Pak, demi Allah. Mana kapas? Ambilkan kapas. Kapas di sini mana nih? Hah? Tanah aja, tanah itu yang merah, nggak apa-apa. Ambilkan tanah merah nggak? Bawa sini. Saya keluarkan penyakitnya ya Pak ya. Saya keluarkan darah matinya. Kalau sama orang Cina, ini ditusuk-tusuk pakai jarum, namanya akupuntur. Kalau di Irian ini dibelah pakai sembilu, kemudian itu namanya Pak disedot. Kalau sama saya cukup pakai tanah begini Pak. Kenapa pakai tanah Ustadz? Pak, maafkan saya, manusia berasal dari kalau mati kembali ke saya keluarkan namanya Pak melalui tanah ini Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Bacakan doa Bapak kami biar saya keluarkan penyakitnya. Ustadz, kami cuma sakit pinggang. Kalau cuma sakit pinggang, masukkan 3 jari, sapukan di pinggang. Boleh coba Ustadz, dek, tuang ke dek. Tuh, kalau ada yang lulu sapukan di kakinya Pak, bukan diminta bayar nggak? Coba semua itu coba. Coba Pak, coba. Jangan malu-malu. Nggak diminta bayar, sapukan dimasuk anginnya. Yang perut suka sakit, yang suka gempung, sapukan ya. Jangan malu-malu, nggak diminta bayar. Dipakai sholat sunnah. Nyoba Bu, nyoba. Ya, sapukan ya Bu ya. Biar cepat sembuh. Biar meresap dulu dia Pak. Biar saya keluarkan darah matinya. Semuanya itu ibu-ibu itu. Abang-abang yang suka olahraga, yang main bola tertendang, bengkak kakinya, oleskan. Saudara jangan malu-malu, biar saya keluarkan darah matinya. Allahu la ilaha illa. Saya keluarkan Pak darah matinya. Itu darah mati itu Pak dalam tubuh itu. Jangan dipegang Pak, biar keluar semua dia. Tuh, kalau dibiarkan lama-lama, orang bisa kena penyakit kelumpuhan. Jangan sampai lama-lama Pak. Kalau sudah keluar penyakitnya begitu, mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan itu namanya Pak nggak sakit-sakit lagi. Biar keluar semuanya ya Pak ya. Dari mana keluar itu Ustadz? Itu dari lubang pori-pori Pak. Demi Allah. Ini mau diobatin satu aja apa dua-dua Bang? Dua-dua. Enak kali mentang-mentang gratis. Tadi nggak mau, sekarang mau. Angkat sebelah lagi. Biar dikeluarkan semua penyakitnya ya. Biar sembuh. Biar jangan suka ngilu-ngilu lagi kakinya. Hadap sana Bang. Hadap sana. Mana airnya tuh deh? Ambilkan minyaknya, sapukan dulu itu. Biar saya keluarkan semuanya ya. Tuh, keluar darah-darah matinya, nampak tuh. Itu darah-darah mati yang kumpul di tubuh. Bapak-bapak kalau yang sakit pinggang, sapukan di pinggangnya biar sembuh. Jangan malu-malu, sudah biarkan aja. Biar saya keluarkan semua. Allahu Akbar. Itu dibersihkan. Ya. Udah semua? Sudah semua. Ustaz, anak kami di rumah kakinya kecil sebelah, panjang pendek, apa itu besar panjang lagi? Nanti katanya saya bohong. Dek, berdiri. Sini. Sini. Situ aja udah. Ukur jari tanganmu begini. Sama panjangnya, sama besarnya kan? Pinjam yang kanan ya. Kencengin. Ini ada tulang, ada kulit, ada saraf, betul Pak? Ini nggak ada rekayasa. 10 detik besar panjang. Kalau nggak betul besar panjang, buka sepatumu semua, masukkan mulutku, bilang binatang yang bicara, saya nggak marah. Kencengin. 1, 2, 3, nambah 4, 5, kelihatan 6, 7, 8, 9, 10. Ukur mana besar mana panjang tuh, nambah.
Lihat yang jelas. Lihat ke situ. Betul, besar panjang. Senang punya besar panjang? Nggak senang? Mau dipanjangin lagi nggak? Nggak, mau disamakan? Kalau mau disamakan kok gosok di rambut. Jangan sampai sejam, permanen. Saya nggak main-main tuh Pak. Makanya kalau anak bapak kakinya kecil sebelah, sabukan, biar sama panjangnya. Paham? Gosok kan? Di rambut gosok terus. Sambil diukur ya. Jangan sampai itu namanya permanen nanti dia. Mana? Airnya. Sudah. Allahu Akbar. Tuh. Tuh. Darah-darah mati itu Pak. Cuman yang paling parah sana ya Pak ya. Yang paling suka denyut dia. Tuh lihat. Tuh gejala ini. Ini jangan sampai menjalar ke tubuh. Akibatnya bisa membahayakan. Paham? Yang terakhir gunanya untuk sakit gigi. Kalau gigi berlubang, ambil kapas, teteskan di kapas 1 tetes, sumbat di lubang gigi. Kalau nggak berlubang, gosok di luar, ditekan, yang bengkak kempes. Pantangannya Ustadz, pantangannya 1, jangan kena mata. Kalau kena mata bukan buta, cuman perih. Ustadz, kalau pengen bawa pulang ke rumah, apa nggak dijual? Dijual, ini cari makan saya. Kalau harganya berapa Ustadz? Mahal, tapi bagi yang tidak tahu sehat. Murah bagi orang yang tahu sama diri. Berapa 1 botol Ustadz? Kalau Bapak datang ke Taman Mini, ini 1 botol seperti ini bisa sampai 120.000. Loh kok begitu mahal Ustadz? Masuk Taman Mini itu bayar Pak, bukan gratis. Ketemu sama kami pakai voucher, per voucher Rp50.000. Di sana kami ada pajak sama pemerintah. Nah ini hari kami yang datang kemari nggak jual namanya Pak Rp100.000, nggak jual Rp80.000. Ini hari yang tidak belanja termasuk orang paling merugi di dunia. Kenapa begitu Ustadz? Saya nggak minta Bapak bayar Rp100.000, nggak minta Bapak bayar Rp80.000. Ini hari siapapun satu orang yang ngacung tangan yang benar-benar ingin menggunakan minyak hidayah sebagai syariat sababiyah penyembuhan tubuhnya. Siapa yang merasa punya uang kecil Rp30.000, acung tangannya 1 orang, 1 botol Rp30.000. Belanja 2 botol Ustaz 60, tidak usah, korting 10.000. Berobat sampai sembuh. Bagi yang lumpuh, bagi yang stroke, bawa 2 botol biar cepat sembuh. 2 botol berapa Ustaz? Rp50.000. Kami perlu Ustaz antarkan dari kanan sampai kiri dengan lapak Bismillahirrahmanirrahim. Acungkan tangannya Pak, bagikan obatnya. 1 botol Rp30.000. Bagikan, jangan malu-malu. Silakan, jangan malu-malu, biar sehat ya Pak ya. Apalagi yang sudah lama kena penyakit dalam, yang udah bosan berobat ke sana kemari, silakan jangan malu-malu Pak. 1 botol hanya dengan uang kecil Rp30.000 1 botol. Belanja 2 botolnya, belanja 2 botol Rp50.000. Kasihkan, coba sikit, silakan tuh. Abang-abang salah kasihkan deh. Ada nggak? Ada. Demi Allah pakai obat biar bisa jongkok, bisa berdiri, biar terketarik urat. Mahal Rp30.000 Ustaz, mati aja Pak, nggak usah hidup. Kalau Rp30.000 mahal, paham Bapak itu? Sampai kemana sekarang uang Bapak Rp30.000? Bukan jatuh ke tong sampah, bukan jatuh ke lapak juri, tapi jatuh ke benteng kesehatan. Kasihkan yang masih mau belanja. Berapa tuh lagi tuh Dek? 1 botol Rp30.000, belanja 2 50. Sudah? Mari kita undang ya. Sini Bang. Sini Bang. 2 orang angkat kerendanya, mudah-mudahan sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan saja ya. Habis yang belanja obat, yang belum kembali, kembalikan. Ya, sebentar ya. Pelan-pelan terus, pelan-pelan saja. Terus pelan-pelan. Ke sana terus. Sonos Pak. Terus, sanakan terus. Sanakan terus, jangan takut. Nggak apa-apa, tenang aja, jangan takut. Terus. Allahu Akbar. Masya Allah. Pengen lihat wajahnya nggak? Masya Allah. Tuh. Tinggi mana Pak adik saya sama ini Pak? Tinggi ini apa adik saya? Tinggi ini ya. Besarnya juga besar ini Pak. Dia laki-laki itu Pak. Demi Allah. Masih baru tapi kurang lebih sekitar 15 atau 20 hari ini Pak. Tanah merahnya masih ikut. Tangkat ya, pelan-pelan. Habis yang belanja obat. Kalau sudah habis disimpan, taruhkan di belakang. Masih ada yang belanja? Sudah. Kalau sudah mau disimpan, jangan nanti minta di belakang. Ustadz mintalah sebotol, susah Pak, bongkar-bongkar dari belakangnya. Sudah. Cuman saya minjem jenazah begini nggak bisa lama-lama ya Pak ya. Tunggu sebentar, saya kembalikan ini Pak. Nggak bisa lama-lama. Saya pinjam sebentar aja ini. Adiknya tadi kemana Ustadz? Di kuburan. Saya mau pindahkan kembali ini ke dalam kuburnya. Saya akan undang kembali adik saya. Tadi yang punya pembungkusnya tadi siapa tadi Bang? Yang punya bungkus tadi siapa tadi? Acung tangannya yang punya.
Abang punya? Bungkusnya berapa? Ingat ya, 5.000 bilang 5.000, jangan bilang 50.000, ngerti ya? Ya, yang punya nanti mau diberikan lagi kepada yang punya. Dan dengarkan nanti apa pantangannya supaya Bapak bisa bawa manfaatnya pada penuh. Sudah, saya mau antarkan kembali di manusia di jenazah ke kuburnya. Saya mau kembalikan di dalam bulan sempurna. Makasih ya Bang ya. Kembali ke sana. Ambilkan petinya itu. Ke bangkunya. Taruhkan di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tadi yang sudah beli obat, cara maki obat dioleskan aja Pak, di mana yang sakit. Paham? Dibalurkan. Jangan dipijat. Ini bukan obat urut. Bukan obat untuk pijat, bukan. Sapukan aja di mana yang sakit, seperti saya ngobatkan tadi Pak. Kalau di rumah nanti istrinya suruh nyemburnya pakai air, pakai tanah ya. Sudah habis semua? Sudah? Udah. Ya, 1 botol. Sudah. Silakan tuh. Berapa botol lagi tuh? Kalau sudah habis disimpan, izinkan saya kembalikan adik saya dalam keadaan sempurna. Harinya juga sudah mau maghrib Pak. Sebentar lagi orang azan ya. Gak enak hati perasaan. Sudah, saya kembalikan manusianya. Assalamualaikum ya halimil gaib wassahda warahmah. Kembalikan jasad adik saya dalam keadaan sempurna ke dalam tempat dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nonton tapi takut. Bahlul. Allahu Akbar. Geser ke belakang sudah. Belum lagi manusia kalau sempat saya potong Pak. Mau tinggal saya sendirian di sini udah saya. Nah sudahlah, harinya sudah mau maghrib. Terima kasih yang sudah nonton. Kami ucapkan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat